saya Pardedi dengan NIM B1188389 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kontrak dan bagaimana hubungan antara perikatan dan kontrak. Kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai suatu hal tertentu yang disepakati oleh mereka, dan ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Secara singkat, perjanjian dan persetujuan menimbulkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut kontrak apabila memenuhi konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Menurut Ricardo, sebelum memiliki konsekuensi hukum, perikatan tidak sama dengan kontrak. Terima kasih. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan itu. Perjanjian sendiri tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah batal dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian, tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenida Nafibianim, NIM B1011860. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa dimaksud dengan keadaan memaksa dalam sebuah kontrak. Keadaan memaksa berasal dari istilah overmatch. Overmatch dalam kaitannya dengan perikatan atau sebuah kontrak tidak ditemui rumusannya secara khusus dalam undang-undang. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, overmatch adalah melepaskan seseorang atau satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya dalam sebuah perikatan, yaitu si debitur ataupun si pengutang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Nah, lantas apakah wabah COVID-19 atau Corona bisa menjadi alasan keadaan memaksa untuk dalam sebuah kontrak? Wabah virus Corona ataupun COVID-19 dapat mengganggu kelangsungan kontrak-kontrak bisnis. Oleh alasan inilah, debitur dapat mengingkari sebuah perjanjian dengan alasan keadaan memaksa ataupun overmatch. Halo, perkenalkan nama saya Tarik Alif, NIM B1188371, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan komparisi dalam kontrak dan bagaimana hubungan komparisi dengan keabsahan dalam sebuah kontrak. Yang pertama, komparisi adalah bagian yang dijelaskan tentang para pihak yang akan melaksanakan dan mengemban hak-hak yang kewajiban di dalam kontrak. Mereka adalah subjek hukum kontrak yang sering disebut pihak pertama dan pihak kedua. Mereka adalah pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan isi kontrak dan merekalah yang menandatangani draft kontrak. Komparisi ini menerangkan identitas diri para pihak dan kecakapan mereka dalam menangani kontrak tersebut. Yang kedua, pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sah untuk perjanjian, yaitu 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab atau kausa yang halal. Jadi dalam hal ini komparisi berada pada syarat-syarat ketentuan sah perjanjian pada angka yang kedua adalah kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, sebab dalam komparisi harus diperlukan kecakapan para pihak untuk membuatnya. Terima kasih. Once upon a time, I was all alone.
How you like me now? Do I turn you on? Now I got you drunk, having fun and bold. Show me what you want, give me what you want.